instead of kerjasama memberantas korupsi, masing-masing saling nguntit. Ini di dalam teori intelijen ada counter intelijen yang terjadi di sini. Nah, ini harus kita pertanyakan, kok bisa saling nguntit? Nah, ini menyambung yang Bapak tadi bilang, apakah karena Kapolri dan Jaksa Agung terlalu lama menjabat sehingga terjadi fungsi yang tidak berjalan sebagai mestinya. Tetapi whistleblower ini sebenarnya kuncinya. Ada nggak yang berani cari whistleblower? Nah, pertanyaan saya, bukan pertanyaan sih, lebih pancingan saya adalah, ketika whistleblower ini membisikkan ada sesuatu di rumah Jampitsus, sesuatu itu apa? Satu, apakah hanya dokumen pembukti yang tiba-tiba karena lagi cari dokumen, ketok-ketok tembok kok ada satu hal yang mencurigakan lalu dibongkar ketemu, ya kan? Atau yang disampaikan memang betul ada harta karun di situ. Ya, oke. Nah, jadi percuma kalau kita mencari saksi semuanya. Kasus ini secara logika hukum sekali lagi itu mirip dengan pilot Malaysia Airlines yang ketangkep bawa sabu, ekstasi itu. Iya, oke. Itu udah pasti whistleblower kan? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kebongkar segitu besarnya. Whistleblower selalu ada dan siapa sekarang yang bisa membongkar? Yang kedua adalah apapun hasilnya, yang terluka sekarang adalah masyarakat. Jadi menurut saya ini kasus adalah deadlock. Harus dibuktikan, ya, secara hukum. Tapi prediksi saya, ini adalah kasus terberat dalam sepanjang sejarah penegakan. Yang terluka masyarakat, Anda bisa jelaskan? Yang terluka masyarakat adalah setiap hari kita disuguhi dengan hoax. Itu udah jelas ya. Soal kasus ini ya? Semua kasus. Pemerintah buruk, pemerintah tidak kompeten, aparat jaksa kotor, polisi kotor, akhirnya masyarakat antipati. Kemudian dibongkarlah ada skandal yang begitu besar dan yang hari ini menjadi tersangka adalah justru jaksa yang menangani kasus mega korupsi besar. Dibongkarlah oleh polisi, di mana polisi sebelumnya ditangkap karena kasus BGN. Ini yang terluka hatinya adalah masyarakat. Artinya apa? Presiden memang harus turun tangan dengan hak prerogatifnya untuk mengklirkan masalah ini. Karena ini masalah kalau tidak clear, dampaknya kalau ini terjadi deadlock, ini yang kita sebut dengan MAD, Mutual Assured Destruction. Kehancuran daripada problem ini, itu selain presiden adalah seluruh tatanan hukum yang ada di Indonesia itu runtuh dan kita bisa pasang bendera merah putih diganti One Piece nanti.